Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 izin memaparkan hasil dari tugas identifikasi gaya kepemimpinan tokoh dunia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Aina Salsabila Sidik, dan ada Hogan Batara dan Lista Aprilian. Pokok pembahasan kami di sini yaitu pertama ada pengenalan tokoh, yang kedua gaya kepemimpinan, yang ketiga analisis gaya kepemimpinan, yang keempat ada prinsip kepemimpinan. Pertama, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan mempunyai berbagai arti. Salah satunya, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mana menurut Fairchild dalam Pasolong 2013 mengemukakan bahwa pemimpin dalam arti luas yaitu seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasikan, atau mengontrol usaha orang lain untuk melalui prestis, kekuasaan, atau posisi. Tokoh pertama adalah Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dikenal sebagai ulama, cendekiawan, politikus, dan penulis terkemuka di Indonesia yang dikenal memiliki prinsip kuat dalam menjalani kehidupannya. Nah, pada karir politiknya, beliau pernah menjadi perwakilan Partai Masyumi di Konstituan pada pemilu 1955. Beliau juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan puncaknya beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama pada tahun 1975. Beliau juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari sejarah beliau tersebut, beberapa sumber menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan Buya Hamka adalah gaya kepemimpinan situasional, di mana menurut Paul Hersey dan Kenneth, gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka memberikan pengaruh kepada aktivitas orang yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan organisasi berlandaskan pada situasi dan kondisi dari organisasi secara menyeluruh. Nah, gaya kepemimpinan situasional Buya Hamka ini dapat kita lihat dari ketika beliau menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam. Nah, selama kepemimpinannya ini banyak terjadi permasalahan internal, salah satunya korupsi oleh anggota organisasi dari dana hibah. Nah, dengan kepemimpinan situasionalnya ini, beliau bisa menjadi penengah permasalahan melalui cara konsultatif dan instruktif agar permasalahan diselesaikan dengan komprehensif. Selain gaya kepemimpinan situasional, Buya Hamka juga memiliki gaya kepemimpinan karismatik, di mana gaya kepemimpinan karismatik ini berlandaskan pada kemampuan luar biasa seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu yang dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran yang nyata bagi orang di sekitarnya. Nah, hal ini dapat dilihat dari saat ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Lalu beliau pun terpilih melalui Musyawarah Nasional Muktamar Ulama Islam yang diikuti NU, Persis, Muhammadiyah, dan lain-lain. Berikutnya, analisis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan karismatik dan situasional Buya Hamka dapat kita lihat dari peran atau manfaat, kelebihan dan kekurangan selama ia memimpin. Yang pertama, peran atau manfaat, yaitu membentuk kepemimpinan yang berintegritas dan beretika melalui pendekatan inklusif dan toleran. Buya Hamka juga mempunyai pengaruh besar dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia. Yang ketiga, beliau juga berkontribusi dalam sejarah sastra di Indonesia. Dan yang terakhir, beliau juga memajukan pemahaman ajaran Islam di Indonesia. Selanjutnya kelebihan, beliau itu bisa menyesuaikan dengan berbagai situasi yang dihadapi.
dapat memberikan respon efektif dan sesuai dengan pendekatan situasional. Lalu juga dapat mendorong pengembangan individu di bawah kepemimpinannya. Selanjutnya, kekurangan. Selama beliau memimpin, beliau mendapati kontroversi dalam pemikiran dan pandangannya yang diungkapkannya melalui metode pendidikan yang dianggap otoriter di gaya kepemimpinan situasional, karena kurang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya, kaitan prinsip kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan Buya Hamka. Prinsip yang kita pakai adalah prinsip dari Stephen Covey yang sangat terkenal dengan 8 kebiasaan orang-orang yang efektif atau berkinerja tinggi. Nah, prinsip tersebut banyak dijadikan rujukan untuk prinsip kepemimpinan di dunia yang dikenal juga sebagai istilah kepemimpinan yang berpusat pada prinsip, di mana prinsip pertama adalah berpikir positif atau inisiatif tinggi, di mana Buya Hamka dikenal dengan seorang pemikir dan aktivis yang proaktif dalam isu sosial, keagamaan, dan politik. Prinsip kedua, mempunyai visi. Buya Hamka selalu memulai setiap tindakan dengan adanya visi dengan tujuan akhir yang ingin dicapai sebagai kunci dari kepemimpinannya. Prinsip ketiga yaitu prioritas kerja, di mana selalu memberikan prioritas pada isu yang dianggapnya paling mendesak, yaitu prinsip keempat, berpikir untuk kebaikan bersama, di mana Buya Hamka selalu mengutamakan kebaikan dengan mencari solusi yang adil dalam beberapa permasalahan internal di organisasinya. Prinsip kelima, memulai dengan memahami orang lain. Buya Hamka seringkali menunjukkan kemampuan untuk memahami pandangan dan kebutuhan umatnya. Dia selalu berusaha untuk berempati dan memahami situasi kondisi mereka sebelum memberikan nasihat atau arahan. Prinsip keenam, membangun sinergi yang tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari kemampuannya dalam membangun solidaritas dan kebersamaan di antara umatnya, baik dalam konteks agama maupun sosial. Prinsip ketujuh, selalu melakukan perbaikan. Buya Hamka selalu mendorong dirinya sendiri dan umatnya untuk melakukan perbaikan terus-menerus, baik dari segi spiritual maupun moral. Prinsip terakhir, tidak memaksakan sikap kepada orang lain. Buya Hamka memiliki sikap yang menghargai otonomi dan kebebasan individu dalam menentukan sikap dan keputusan mereka sendiri dalam persoalan di atas. Prinsip tersebut dapat mencerminkan kepemimpinan Buya Hamka. Tokoh selanjutnya adalah Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela merupakan pemimpin terkenal dalam perjuangannya anti-apartheid yang dimana beliau memimpin African National Congress yaitu ANC dalam perlawanannya menghadapi pemerintah apartheid yang mengakibatkan memenjarakannya selama 27 tahun. Nelson Mandela lahir di Umtata, distrik Transkei, Afrika Selatan pada tanggal 18 Juli 1918. Nelson dibesarkan dalam pengaruh kepemimpinan yang kuat dari ayahnya yang seorang kepala suku. Pada tahun 1994, ia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan secara demokrasi. Ia memperjuangkan kesetaraan semua hak multiras di Afrika Selatan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Nelson Mandela. Dari sejarah tersebut dapat kita duga bahwa gaya kepemimpinan Nelson Mandela adalah gaya kepemimpinan demokratis dan karismatik, di mana gaya kepemimpinan demokratis ini dapat mewadahi semua kepentingan orang yang dipimpin sehingga mereka merasa keinginannya terwadahi oleh pemimpinnya. Hal ini dapat kita lihat dari sikap Nelson Mandela yang tidak menoleransi ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan hak semua ras. Beliau tidak hanya berpihak pada ras sukunya, tetapi juga menengahi hak-hak sukunya yang selama ini terjajah oleh kelompok apartheid. Saat perlawanannya terbayarkan dan membuahkan hasil, Nelson Mandela bersikap akomodatif terhadap penjajah di mana nilai demokrasi sangat dijunjung tinggi oleh Nelson Mandela. Hal tersebut dapat mencerminkan gaya demokratis beliau. Selanjutnya, gaya karismatik. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang disegani karena kekokohannya, perilakunya sehingga dapat memberikan perintah dan pengaruh dan contoh kepada orang yang dipimpinnya.
Hal ini dapat kita lihat dari keberanian mewadahi aspirasi ras orang kulit hitam di Afrika Selatan yang selama ini terjajah oleh kelompok apartheid, dan itu adalah keberanian pertama. Selanjutnya juga beliau dianggap sebagai salah satu pembawa perdamaian terhebat dalam sejarah. Selanjutnya, analisis gaya kepemimpinan Nelson Mandela. Gaya kepemimpinan demokratis dan karismatik beliau dapat kita lihat dari peran manfaat kelebihan kekurangan beliau saat menjabat sebagai pemimpin di Afrika Selatan. Yang pertama, peran atau manfaat. Beliau mendorong rekonsiliasi nasional untuk mempersatukan negaranya yang terpecah belah dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi antar multiras. Yang kedua, beliau juga memimpin perjuangan perlawanan anti-apartheid sebagai penjajah di Afrika Selatan. Serta beliau memperkuat lembaga-lembaga demokratis di Afrika Selatan yang sebelumnya dilarang oleh kelompok apartheid. Yang kedua, kelebihan, Nelson Mandela memiliki jiwa kepemimpinan yang karismatik dan inspiratif, juga dapat merangkul perdamaian dan rekonsiliasi nasional, serta kemampuan beradaptasi untuk mengatasi aspek politik dan sosial di Afrika Selatan. Lalu memiliki moral tinggi untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Adapun kekurangan dari gaya kepemimpinan Nelson Mandela, yaitu tidak tegas dalam memperjuangkan redistribusi ekonomi di Afrika Selatan, lalu mengambil tindakan dan keputusan kontroversial dalam masa perjuangannya dan sempat menjadi anggota Partai Komunis, serta adanya pertentangan dan perselisihan di ANC. Selain itu, ada pun kaitan gaya kepemimpinan Nelson Mandela dengan prinsip kepemimpinan Stephen Covey. Prinsip pertama, berpikir positif atau inisiatif tinggi. Beliau aktif dalam perjuangan melawan apartheid serta memimpin pergerakan tersebut dengan keberaniannya. Prinsip kedua, mempunyai visi. Beliau memiliki visi jelas tentang masa depan Afrika Selatan yang demokratis dan inklusif. Prinsip ketiga, prioritas kerja. Nah, dalam perjuangannya ini, beliau memberikan prioritas pada penghapusan sistem apartheid yang menjadi masalah utama di Afrika Selatan saat itu. Lalu prinsip keempat, berpikir untuk kebaikan bersama. Beliau selalu mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan kesetaraan sebagai solusi semua pihak di Afrika Selatan. Prinsip kelima, memulai dengan memahami orang lain. Beliau terkenal dengan kemampuannya dalam mendengarkan dan memahami kebutuhan dari kelompok masyarakat. Lalu prinsip keenam, membangun sinergi yang tinggi. Beliau membangun sinergitas yang tinggi antara kelompok etnis dan politik di Afrika Selatan untuk tujuan perdamaian dan kesetaraan. Prinsip ketujuh, selalu melakukan perbaikan. Hal ini dapat kita lihat dengan ketidakpuasan beliau dengan status quo dan selalu mencari cara untuk perubahan yang lebih baik lagi. Prinsip kedelapan, tidak memaksakan sikap kepada orang lain. Beliau tidak memaksakan dengan menghargai otonomi dan kebebasan individu dalam perjuangannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa Nelson Mandela telah memenuhi prinsip-prinsip dalam kepemimpinan. Selanjutnya, adapun pidato terkenal beliau, yaitu Speech from the Dock, yaitu saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya menjunjung tinggi cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas di mana semua orang hidup bersama secara harmonis dan mempunyai kesempatan yang sama. Ini adalah cita-cita yang ingin saya jalani dan capai. Namun jika diperlukan, itu adalah cita-cita yang saya siap mati. Dari pidato tersebut, dapat kita lihat bahwa sikap demokratis Nelson Mandela ini sangat tinggi. Dari pemaparan kelompok kami tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui pemahaman dan penerapan berbagai gaya kepemimpinan, para pemimpin dapat membawa perubahan positif dalam organisasi mereka, membangun konsensus, memecahkan konflik, dan mencapai tujuan bersama terutama dari perspektif para pemimpin dunia yang telah sukses. Memberikan wawasan berharga bagi pemimpin masa kini untuk memperkuat keterampilan kepemimpinan mereka dan menghadapi tantangan yang kompleks dalam dinamika global yang terus berubah.
Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Adapun sedikit saran, yaitu dari segi integritas kepemimpinan, ada baiknya bagi kita sebagai pemimpin di masa mendatang untuk memperhatikan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan visi yang jelas dalam praktik kepemimpinan kita. Integritas nilai-nilai ini akan membantu membangun sebuah fondasi kepercayaan dan komitmen dari semua orang, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan beretika. Dalam menyelesaikan tugas ini sampai selesai, terdapat banyak hal yang dapat kelompok kami pelajari, yaitu yang pertama, bahwa pemimpin di dunia ini banyak mempunyai keunikan dalam gaya kepemimpinannya, seperti tokoh yang kami ambil, yaitu Buya Hamka dan Nelson Mandela, di mana kedua tokoh tersebut sangat menginspirasi. Yang kedua, Buya Hamka sebagai pemimpin yang memiliki gaya situasional, di mana beliau cepat tanggap dalam menilai keadaan dan cepat dalam pengambilan keputusan di keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga, Nelson Mandela merupakan sosok pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis dan karismatik, di mana beliau merupakan sosok hebat dalam hak-hak ras kulit hitam di Afrika Selatan terhadap kelompok apartheid. Yang keempat, dari kedua tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain, lalu rasa kepemimpinan juga dapat timbul dari rasa ketidakadilan dan menginginkan perubahan seperti tokoh Nelson Mandela dan Buya Hamka. Terakhir, dari sejarah kepemimpinan tersebut pula, bahwa kita sebagai pemimpin, apapun gaya yang kita pakai harus bisa membawa ke arah lebih baik dengan tetap menjunjung nilai-nilai yang ada. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.